untuk kesempatannya pagi ini. Mungkin untuk yang sesi ini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang berulang-ulang kali masuk ke kita, ke BKN. Itu adalah tahap di mana pengisian akun dan pendaftaran, gitu ya. Karena untuk salah-salah data atau masih takut nih salah-salah misi, mungkin bisa dibahas di sini. Selain yang nanti ada di buku ya, karena sebenarnya kita sudah bikin buku pendaftaran itu dia ada di sscsn.bkn.id/alur ya, bisa dibaca di situ. Untuk teman-teman bisa ngintip apa sih nanti yang akan diisikan di akun, apa yang akan diisikan di pendaftaran. Memang ini blind competition ya Mas ya, di SPS kita nggak munculin jumlah formasi, tapi mengisi datanya juga jangan sampai blind gitu, sampai salah-salah juga gitu ya. Karena ini adalah gerbang utama teman-teman sekalian untuk keterima jadi CPNS, karena di mana-mana itu pasti ada seleksi administrasi ya Mas ya. Ini pertama kali yang akan diverifikasi oleh institusi gitu ya. Jadi dari pertama itu harus bikin akun dulu, jadi jangan langsung main lari ke login, harus ke akun dulu. Dan itu step pertama yang berkali-kali ditanyakan. Sampai kemarin Mas waktu aku kantor, ada yang ke kantor hanya untuk tanya, ini saya nicknya tidak terdaftar, harus gimana ya. Padahal di warning efisiensi itu sayang banget kan buang-buang tenaga ya. Dan waktu juga Mas, apalagi lagi begini kantor kita kan lagi tutup ya Mas ya, sampai tanggal 20. Betul. Itu sebenarnya di warning itu di warning aplikasi teman-teman udah tulis bisa langsung ke Halo Dukcapil gitu. Memang kalau di akun itu kita kan masukkan nick, nomor teknik, kakak, nama dan tanggal lahir. Itu yang kita hit ke Dukcapil karena memang kita sudah integrasi dengan mereka ya Mas. Kita itu ngecek apakah yang bersangkutan adalah WNI dan terdaftar nicknya gitu. Nah kalau misalnya ada problem di situ, itu memang harus ke Dukcapil, bukan kewenangan BKN gitu ya. Jadi yang pertama itu harus ke Dukcapil. Ada kalau mau tahu nomor teleponnya atau emailnya atau SMS-nya di FAQ kami ada di portal, bisa dicek lengkap ada di situ. Silahkan ditelepon ke sana diperbaiki atau segala macam. Itu memang harus ke Dukcapil ya. Nah, setelah bisa login ke akun, nanti apa sih yang diisikan? Yang pertama itu adalah nama nih Mas, yang sering salah. Ada beberapa yang tanya ke aku, misalnya nama saya di KTP itu pakai gelar. Misalnya nama di KTP Alia Zahira Eskom gitu ya. Apa sih yang diisi yang mana? Gitu. Sekali lagi saya jelaskan, saya tegaskan, itu yang di ijazah. Lihat ijazah kalian. Di ijazah itu ada nama dan tanggal lahir. Jadi itu yang dipakai ya di ijazah. Karena ijazah itu kan once in a lifetime ya Mas ya. Jadi hanya dicetak satu kali seumur hidup. Dari nanti teman-teman jadi PNS sampai pensiun, itu yang dipakai adalah yang di ijazah. Jadi yang di KTP abaikan. Kalau misalnya dikatakan pakai gelar, yang diisi ya, namanya aja, yang sesuai ijazah. Yang di ijazah pasti yang benar, gitu ya. Makanya nama dan tanggal lahir itu di keterangan itu dalam kurung sesuai dengan ijazah. Gitu. Jadi yang diisi nama ya, jangan gelarnya. Ada Mas yang diisi Eskomnya, ST-nya gitu nggak boleh ya. Yang diisi itu namanya, misalnya Alia Zahira aja. Nah selanjutnya nanti ada pengisian password dan pertanyaan pengaman 1 dan 2. Apa sih gunanya gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman lupa password nih, kaum amnesia ya, yang suka lupa password dan segala macam untuk login aja nggak bisa gitu ya. Kalau bisa saat pengisian akun ini, password, pertanyaan pengaman 1 dan 2 itu dicatat aja. Biar nggak usah, kalau lupa tuh susah-susah ke helpdesk gitu. Lebih baik dicatat, nanti kalau lupa jadi ada letaknya nih gitu loh. Jadi nggak perlu repot-repot ke update dan nama-namain tiket kita ya Mas ya gitu. Terus nanti ada upload nih untuk di akun ya, banyak banget yang tanya kalau di akun ini saya upload itu kan upload ada 2 ya Mas ya, KTP sama selfie atau swafoto. Kalau misalnya saya ketuker nguploadnya gimana, terus atau saya uploadnya pas foto bukan selfie gitu, nanti berpengaruh nggak di verifikasi? Itu banyak banget. Ini kita tegaskan sekali lagi, ini tidak akan mempengaruhi penilaian verifikator, ya. Karena yang di akun ini datanya itu dikolek ke BKN, jadi nggak akan muncul di verifikator instansi. Yang nanti akan muncul di verifikator instansi adalah dokumen dan data yang diikutkan saat login di pendaftaran. Nanti kan setelah bikin akun login pendaftaran tuh ya Mas ya, isi data segala macam, jurusan, pendidikan,
uploadan dari uploadan ijazah, transkrip, akreditasi segala macam, itu yang akan muncul di verifikatornya instansi gitu ya. Jadi yang di akun kalau ada salah-salah, misalnya uploadnya pas foto gitu ya, atau uploadnya kebalik, nggak masalah, terusin aja, lanjutin aja, nggak usah khawatir, nggak bisa tidur gitu ya karena salah-salah. Kemarin juga ada mas yang datang karena itu, saya salah nih nguploadnya pas foto, nanti mempengaruhi lumayan nggak ya? Enggak, lanjutin aja, nggak apa-apa gitu, lanjutin aja ke pendaftaran. Yang penting nanti pas di uploadan yang di pendaftaran itu yang fatal, jangan sampai salah gitu ya, jangan sampai salah, karena kalau salah itu memang kewenangan instansi untuk approve lulus atau enggak, karena memang untuk administrasi ini kan instansi ya mas ya yang pegang kendali gitu ya, apakah dokumen itu bisa lulus atau tidak lulus itu dari instansi gitu. Terus nanti kan seluruh dokumen itu diupload oleh instansi ya mas ya, oleh pelamar, nanti yang verifikasi itu instansi. Nah misalnya nih ada kesalahan upload di pendaftaran kurang atau apa, itu kewenangan instansi ya, jangan nanya lagi ke BK aja, karena bukan kita ini verifikasi ya mas ya, seluruh keputusan administrasi itu ada di instansi. Kalau misalnya teman-teman mau nanya ke instansi itu boleh, kita ada sediakan di helpdesk BKN, helpdesk sscisn.bkn.id, itu ada menu namanya pengaduan instansi gitu, nanti teman-teman bisa isi di situ pengaduannya apa yang berhubungan dengan pengumuman instansi ya, yang berhubungan dengan pengumuman instansi, syarat dan segala macamnya tentang instansi bisa ditanya di situ. Silahkan mau curhat, mau keluh kesah, silahkan ada di situ. Kita sediakan medianya ya mas ya, nanti tinggal instansi ada petugas instansi yang membalas gitu, dan memang wajib dibalas. Kita selalu himbau instansi untuk dibalas habisnya ya, jangan sampai ada yang nggak dibalas sampai nanti penutupan gitu. Tapi ini memang kewajiban instansi untuk memberikan pelayanan ya mas ya, kalau di Humas kan pelayanan publik ya mas ya gitu. Gitu sih mas singkatnya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Oke, berarti tadi udah ada beberapa poin-poin penting tuh yang memang di kanal aduan kita tuh banyak banget ya Mbak ya, selain di lapor juga ada di helpdesk banyak banget. Jadi saya sampaikan lagi, jadi untuk ribuan untuk dirjen yang di provinsi kabupaten kota Mbak. Dukcapil pusat, Dukcapil pusat dirjen atau yang di kabupaten kota? Itu yang di dirjennya, di pusat yang di pasar minggu mas. Di dirjen ya, oke. Nah, jadi mohon dicermati lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bilang saya udah ke Dukcapil, pastikan ini Dukcapilnya bukan yang di dekat rumah, tapi yang di pasar minggu ya, di pusatnya di dirjen ya. Sudah sinkron datanya. Jadi iya, karena yang portal ASN panggil itu data yang ada di pusat, di dirjen pusat. Itu yang pertama terkait NIK. Kemudian yang kedua itu nama tadi juga itu banyak banget, aduh. Jadi nama itu yang tertera pada ijazah, jangan yang tertera di akun Facebook misalnya, jangan. Jadi yang tertera di ijazah. Kemudian pertanyaan pengaman itu memang jaga-jaga, jadi saran dari kami lebih baik dicatat karena memang itu sering banget. Memang tidak sekarang, tapi nanti setelah misal lulus administrasi tiba-tiba mau login saya nggak tahu password saya, nah itu repot. Karena kan yang tahu password itu teman-teman sendiri. Mau ujian biasanya tuh, jadi lebih baik. Gitu, itu yang krusial juga. Kemudian untuk selfie swafoto dipastikan saat masih tahapan pembuatan akun itu tidak masalah. Justru Mbak Aya tadi menggarisbawahi yang krusial itu adalah di tahapan pendaftaran. Betul ya Mbak Aya ya? Karena itu yang akan jadi penilaian instansi saat melakukan seleksi administrasi. Kemudian yang paling kacau lagi Mbak, yang terakhir tadi saya senang banget tuh yang masalah salah upload, kemudian salah input. Nah, itu merupakan sepenuhnya kewenangan instansi. BKN sudah membantu sedemikian rupa menyiapkan informasi-informasi, kemudian memberikan edukasi bahwa hati-hati, jangan terburu-buru, dibaca dulu baik-baik. Karena kalau sudah salah sampai saat resume ya, terakhir resume ya Mbak ya. Pendaftaran Mbak, sampai keluar kartu.
klik akhiri pendaftaran sampai keluar kartu itu tidak bisa mundur, tidak bisa dirubah, tidak bisa diedit. Jadi ya sudah, terima nasib, itu karena teman-teman sendiri. Gitu. Nah, kira-kira itu summary-nya Mbak Aya. Terima kasih sekali, mudah-mudahan ini sangat membantu teman-teman yang masih kesulitan ya. Nah, ini tadi saya scroll di sini nih Mbak Aya. Kira-kira ada beberapa sih yang pertanyaan yang sama. Contohnya masalah akreditasi. Mungkin walaupun itu bukan kewenangan kita, mungkin kita bisa menjelaskan saja secara umum. Ada banyak nih, dulu kampus saya akreditasi tidak ada, cuma tulisnya akreditasi aja gitu, nggak ada A, nggak ada B. Terus dulu kampus saya akreditasinya sudah ada, tapi sekarang atau A, tapi sekarang B. Nah itu gimana Mbak? Ya, harus kemana sih teman-teman? Kalau akreditasi sekali lagi itu akreditasi saat kita lulus ya Mas ya. Misalnya aku lulus 2015, yaitu 2015. Akreditasi prodi dan universitas. Tapi sebenarnya kalau kalau persyaratan umum itu hanya atau ya akreditasi atau universitas salah satu. Kecuali untuk yang cum laude. Kalau yang cum laude itu harus dua-duanya dan harus A dan A. Terus prodi A, terus bukan universitas juga A. Nah kalau untuk kemana itu biasanya sekretariat ya, universitas itu punya, tapi akreditasi itu ya, nanti mungkin kita bisa share kali ya Mas, linknya nanti bisa kita post link. Oke. Karena aku iya. Jadi memang iya. Boleh saya sedikit nambahin ya. Jadi memang kalau untuk akreditasi itu kalau tidak salah bisa cek di Dikti ke teman-teman pelamar itu ada kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu linknya masih ada apa nggak. Nanti later kita update di kanal medsos kita ya. Tapi yang jelas jadi biar nggak bingung, yang dipakai itu saat lulus gitu ya Mbak ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua nih Mbak ya, ini juga cukup banyak banget nih mewakili teman-teman semua. Saya sudah mendaftar, sebenarnya kemarin sudah dibahas sama Mas Audi, cuma mungkin ada ya teman-teman yang nggak ikut. Saya 2019 sudah mendaftar pakai akun lama, tapi kok mau dipakai sekarang tidak bisa. Itu kenapa Mbak ya? Kita itu start dari awal ya Mas. Jadi yang sudah pernah daftar tahun lalu, nggak lulus atau gimana, itu akunnya buat lagi. Gitu. Kita masuk lagi, bikin lagi, nulis lagi dari awal. Jadi akun yang lalu lupakan. Kita bikin lagi dari awal. Jadi jangan dicari akun yang lalu, harus bikin lagi dari awal. Karena kita data yang petugas keterima ya Mas, kan langsung masuk ke data nasional ya Mas ya. Yang tidak lulus itu ya udah kita hapus, nggak mungkin kita simpen Mas jutaan. Apalagi data PNS kita kan sekitar 4 juta ya Mas, kalau kita simpen semua kasihan nanti siapa yang kebanyakan isinya gitu. Jadi yang udah nggak lulus ya udah kita hapus, nanti kalau misalnya sudah ada penerimaan ya input lagi dari awal, dari ulang gitu. Jadi yang 2019 lalu lupakan, bikin lagi akun dari awal, login lagi. Oke, terima kasih Mbak ya. Jadi dipastikan ya teman-teman bahwa akun yang lama itu sudahlah, kita harus move on gitu ya. Jadi harus melupakan yang sudah. Oke, jadi semua serba brand new, serba fresh. Jadi teman-teman juga bisa enjoy gitu. Oke, yang ini juga Mbak Aya ada. Sebenarnya kemarin juga udah dibahas Mas Audit, nggak apa-apa. Masalah Dapodik. Jadi saya garis bawahi teman-teman, Dapodik bukan kewenangan BKN. Karena itu untuk formasi itu Dapodik itu adanya di Dikbud kalau tidak salah ya Mbak Aya ya. Iya. Kalau nggak salah kemarin Mbak Aya dan Mas Audit juga sudah bikin redaksional, itu sudah diposting di Instagram kita ya. Masalah Dapodik, ngeceknya bagaimana, tautannya ada di situ. Jadi teman-teman untuk yang Dapodik ini karena masih banyak nih Mbak Aya, ternyata yang nanya-nanya Dapodik. Saya sudah bekerja dari 2000 sekian bla 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 bla, tapi tidak ada. Jadi untuk Dapodik mohon dicek di postingan kita di Instagram ya. Karena kita juga sama Dapodik sudah integrasi, sama seperti Dukcapil, kita sudah integrasi dengan Dapodik. Jadi datanya memang kita ambil dari sana. Gitu. Jadi kalau diperbaiki harus di sana karena kita manggil mereka ya. Iya, jadi ini banyak banget Dapodik. Jadi dipastikan ada di Dapodiknya atau dibenarkan itu caranya ada di postingan
Instagram kemarin kalau tidak salah, Mas Aldi Tambaya bikin ya. Oke. Kemudian nih ada yang lucu juga nih Mbak ya, seru juga. Sebenarnya juga ini bukan kewenangan kita, tapi mungkin bisa kita kasih suggest atau kita kasih saran. Misalnya saya jurusan di ijazahnya ilmu ekonomi, tapi ternyata di formasi yang dipersyaratkan itu ekonomi saja, itu gimana? Mbak Aya mungkin ada saran ke teman-teman yang ingin melamar seperti itu? Mungkin kalau aku dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pendidikan, formasi dan segala macam jabatan itu kan instansi dapat dari persetujuan dari Menpan ya, dari pemerintah. Gitu. Jadi untuk pendidikan memang harus pelak begitu ya. Jadi kalau misalnya ilmu komunikasi ya harus ilmu komunikasi. Kalau cuma informasi atau ilmu komunikasi doang itu nggak bisa masuk ke situ. Jadi lebih baik cari instansi lain yang buka dengan pendidikan itu, gitu sih Mas. Jadi untuk amannya, takutnya instansi nanti itu adalah jadi salah satu alasan TMS, gitu. Beda nih pendidikannya. Kemenpan kami nggak mau terima yang beda di TMS. Itu kewenangan instansi dan itu boleh. Karena di Kemenpannya beda. Itu jadi alasan TMS bisa. Jadi sebaiknya cari yang sama persis. Kalau sistem informasi ya gitu. Kalau manajemen informatika ya manajemen informatika cari, jangan berpikir karena satu rumpun jadi boleh gitu ya, belum tentu. Siapa tahu bisa jadi di TMS oleh instansi karena beda pendidikan itu gitu. Oke. Siap. Berarti kita hanya bisa memberikan informasi karena memang bukan kewenangan BKN, jadi berdasarkan pengalaman Ayah dan teman-teman Pancana setahun-tahun kemarin, itu kalau bisa dicari yang memang benar-benar sama ya. Itu yang pertama. Tapi kalau memang atau ada opsi kedua, itu mungkin selain itu teman-teman juga bisa konfirmasi ke instansi mungkin Mbak Ayah ya. Dipastikan betul ke panitia instansi bahwa ini ternyata boleh, ini ternyata tidak. Dan kalau bisa ada de jure ya, de jure itu apa ya, legalitas gitu diberikan memang informasi. Jadi tidak lisan. Jadi itu buat pegangan teman-teman supaya nanti saat di TMS kan teman-teman bisa appeal gitu ya, bisa banding. Iya, ternyata. Tapi kalau punya legalitas kan itu, kira-kira itu teman-teman. Oke, Mbak Aya, ini balik lagi nih, tadi ternyata yang masalah Dapodik, katanya Kemendikbudnya tidak ada respon nih Pak Bu. Gimana? Nah, gimana ya Mas ya? Juga bingung. Bagaimana ya kalau begitu? Kita bantu doa, teman-teman harus gigih ya, dan pastikan kanal untuk permohonan informasinya benar. Karena memang kemarin ada info dari teman-teman di Dapodik juga, memang mereka tuh sampai lotnya tinggi banget, teman-teman untuk tanya ke sana. Mungkin masih antri, masih waiting list, mungkin bisa ditunggu aja gitu. Karena memang bukan kewenangan BKN, harus tanya ke mereka. Jadi mungkin ditunggu aja. Iya. Gitu. Karena ini masih hari baru. Iya, hari betul. Jadi ya Mas ya. Masih ada waktu. Nah itu makanya. Jadi mungkin problemnya sama teman-teman di Dikbud sama kami itu dalam sehari bisa ratusan bahkan ribuan terima aduan permohonan informasi betul. Jadi sebenarnya yang bisa bantu teman-teman juga sih. Jadi jangan semua serba ditanya, yang kira-kira ada dibaca yuk. Itu karena hampir semua ada kok, dan itu akan membantu teman-teman lain, teman-teman kalian yang memang punya kendala gitu. Jadi bukan karena misinformasi tapi ada kendala, nah itu akan cepat terbantu. Seperti itu. Oke Mbak Aya, lanjut ya, kita scroll lagi ya. Nih misalnya dari Ida Febrianti nih Kak Aya. Selamat pagi Kak. Bagaimana jika sekolah induk yang muncul di SSC ASN bukan sekolah Mas tadi putus-putus, maaf. Saya udah balik. Iya, saya ulangin ya. Oke, jadi ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Ida. Bagaimana, ini lumayan banyak sih Mbak ya, jadi bagaimana nama sekolah yang muncul, maksud nama sekolah mereka yang mau daftar P3K guru
itu tidak muncul di SSCSN, itu harus seperti apa Mbak? Ada saran nggak atau suggestion? Tidak muncul. Tidak muncul, either itu memang formasinya di sekolah itu tidak ada, atau memang yang mereka yang mereka tudingkan bahwa memang sebenarnya ada informasi tapi tidak muncul di SSCSN. Itu kemungkinannya gimana sih, probabilitasnya? Kalau sepengetahuan aku ya, mungkin kalau yang bagian pendaftaran bisa ditanya yang hari besok, ada tim yang lebih ke into ini. Kalau sepengetahuan aku belum tentu memang kalau misalnya pendaftarannya instansi tersebut tidak membuka pendaftaran, itu satu ya kemungkinan ya. Mungkin aja dia memang nggak keluar karena nggak buka pendaftaran. Itu harus dicek dulu. Di STF kita kan ada tuh mana yang buka, mana yang enggak ya. Di pengumuman di portal tuh ada. Harus cek dulu instansi buka apa enggak. Jangan-jangan nggak buka, makanya nggak muncul. Gitu. Yang kedua, atau mungkin memang dia itu emang aku takut salah nih. Soal sepengetahuan aku, emang mungkin dia emang nggak ada, nggak ada, atau dia itu nggak di situ, dia bisa daftar di sekolah lain gitu, belum tentu harus di situ kok, belum tentu harus di situ. Yang pasti harus di situ adalah yang udah ditentukan kemarin tuh ada di paparannya Kemenpan ya, itu adalah yang sudah yang datanya itu diverifikasi oleh Dikbud punya di Dapodik, datanya sudah ada di Dapodik, terus dia memang pendidikan dan serdiknya di situ, serdiknya dan pendidikannya tuh cocok, makanya dia ditempatkannya harus di situ. Selain orang-orang itu, misalnya dia harusnya sama dengan orang yang pertama tadi, itu makanya nggak ada masuk namanya di situ, karena memang hanya orang yang pertama dengan namanya sama tadi itu yang masuk namanya. Selain itu dia bisa daftar di instansi lain, kayak gitu sih Mas. Itu mungkin bisa dibaca di Permenpan. Jadi ya. Di Permenpan itu ada kok. Jadi teman-teman buat yang tadi bertanya nama sekolah tidak muncul di SSCSN, yang pertama itu saran dari kami cek formasinya. Kemudian tadi yang disampaikan Mbak Aya terakhir itu tidak harus di yang sekolah saat ini teman-teman mengajar, jadi belum tentu di situ ada formasinya. Jadi kemungkinan di instansinya ada formasi tapi di sekolah yang berbeda gitu, mungkin kira-kira Mbak Aya. Iya, dan yang terakhir tadi mohon dibaca lagi Permenpannya ya, ada di web Menpan. Seperti itu. Oke, kita scroll lagi ya Mbak Aya ya. Ini masih tadi nanya tahun lulus akreditasi, teman-teman nanti yang kelewat mungkin bisa ditonton ulang, ini live-nya nanti akan ada di akun BKN mungkin selama 30 hari kalau tidak salah. Jadi masih ada waktu. Nah, ini juga nih Mbak Aya, kemarin Mas Audi juga udah menyinggung dari siapa ya ini namanya? David. Mohon izin mau bertanya, kalau saya ingin memilih formasi di daerah, berarti tes lokasi juga harus di daerah ya, atau domisili dekat rumah, atau kurang lebih beginilah. Apakah semua instansi menyediakan banyak titik lokasi tes, atau gimana Mbak ya? Mungkin bisa secara singkat lah umumnya gimana? Jadi lokasi itu memang ada instansi ya, jadi instansi itu melakukan insert lokasi ujian gitu. Itu kewenangan instansi memang. Ada yang mereka itu ngisi di semua lokasi, ada yang maunya lokasi mandiri nih, misalnya daerah A, dia maunya di tempat A doang gitu, saya maunya di lokasi mandiri saya doang, pokoknya dari jauh-jauh harus ke situ, maunya adanya di situ gitu loh. Itu memang kewenangan instansi Mas. Ada instansi yang begitu, atau biasanya kalau instansi pusat itu dia buka semua biasanya dia buka di semua daerah gitu, jadi bisa yang deket pilih ke situ. Biasanya kalau instansi daerah itu dia di lokasi mandiri itu aja saya buka tesnya gitu, ada yang kayak gitu Mas. Itu kewenangan instansi sih. Oke. Iya. Jadi itu teman-teman buat yang nanya nanti saya tesnya dekat rumah atau gimana atau gitu. Kenapa emang takut ya jauh-jauh dari rumah? Oke, jadi kurang lebih untuk pemilihan lokasi tes atau penyediaan lokasi tes itu di kewenangan instansi, jadi instansi yang menentukan Mbak ya. Tapi secara garis besar BKN itu atau tim PPSS, tim CAT BKN itu hanya menyediakan lokasi dari Sabang sampai Merauke.
nanti di tiap-tiap titik itu instansi memilih, oh saya maunya di titik ini gitu. Jadi nanti teman-teman sebenarnya harus terima nasib sih. Jadi kalau sudah berani mendaftar ya harus berani berani menerima bahwa teman-teman nanti lokasi tesnya ada di sini. Tapi kira-kira mungkin instansi juga berbaik hati mungkin Mbak ya, tidak akan dijauhkan dari lokasi domisili mungkin ya. Oh beda-beda Mas. Iya. Oke, nah, tapi kemungkinannya kecil teman-teman yang domisili Aceh tesnya nanti di Papua gitu, kemungkinannya kecil Mbak. Jadi mungkin ya di sekitaran Aceh mungkin. Oke Mbak Aya, kita masih ada waktu 5 menit, mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan lagi, kita scroll lagi Mbak Aya. Oke, untuk Dapodik tadi udah, kemudian lagi ya, jurusan juga sudah, ini hanya mengulang-ulang aja sih Mbak Aya sebenarnya. Mungkin yang untuk tadi ada beberapa masuk juga ke kita dari lain, itu yang dia saat daftar itu ada warning PNS aktif. Itu mungkin ada beberapa ya. Oke. Ada juga yang aku lihat mention mungkin ke medsosnya BKN ya. Jadi saat dia betul. Saat dia mau akun ya, saat di akun itu ada warning Anda terdaftar sebagai PNS aktif atau dan sebagainya. Itu bisa dilakukan verifikasi nanti. Ini jadi memang baru ya Mas ya, karena ternyata yang seperti ini banyak. Jadi kita nanti akan bikinkan menu baru di update SSCSN untuk yang mengalami hal seperti itu bisa lapor ke helpdesk. Gitu. Nanti kita lakukan verifikasi oleh tim data kami. Gitu. Untuk yang nanti mengisikan nick, tanggal lahir, nama, segala macam data-data yang dibutuhkan, uploadannya juga di situ. Nanti kita lakukan verifikasi. Siapa tahu yang bersangkutan itu misalnya sudah mengundurkan diri tapi di 2 periode yang lalu itu kan sudah boleh daftar ya Mas ya. Gitu kan. Karena kan kalau di Permenpan itu hanya tidak boleh 1 periode ya. Berarti periode selanjutnya kan sudah boleh daftar. Nah, seperti itu mungkin di database kita masih kekunci sebagai CPNS atau masih kekunci sebagai KPS ya, harus kita sendiri. Kayak gitu. Ya, sip. Nah, itu teman-teman tuh info baru tuh ya. Jadi memang karena berkembang dinamikanya, jadi kami juga menyesuaikan. Ternyata ada beberapa cukup banyak ternyata Mbak ya tadi warning PNS aktif. Itu silakan teman-teman laporkan pada menu baru yang ada di helpdesk di portal SSCSN ya. Nanti teman-teman akan diminta verifikasi standar sih, mungkin kayak NIK dan lain-lain. Gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Itu jadi yang warning PNS aktif. Kemudian ini Mbak Aya cukup ramai juga nih. Pak, saya pas daftar itu keterangannya galat. Galat, bukan gawat, galat. Sebenarnya galat itu kemarin Mas Audi udah bahas sih, tapi itu galat itu banyak, tapi harus dilihat dulu galatnya apa gitu loh. Karena itu biasanya ada tulisannya ada warningnya apa. Mungkin galat itu dia salah masukin apa, atau tanggal lahir nih, harusnya tanggal lahir itu kan DDMM YYY ya. Jadi dia Jerman dia masukinnya misalnya 7 Maret gitu kan, yang nggak bisa gitu, makanya galat kayak gitu makanya buku itu dibaca. Itu gunanya untuk mempermudah kita gitu. Jangan sampai salah di hal-hal kecil, karena Mas kalau sepengalaman aku tahun lalu ya, untuk instansi yang misalnya nih pendaftarnya banyak banget Mas, puluhan ribu gitu ya, laku nih instansi, kesalahan kecil sedikit aja dia TFS mungkin. Karena apa? Yang benar banyak, yang benar banyak. Ngapain saya belain yang salah kayak gitu? Kalau yang kebanyakan ya. Betul. Yang pendaftarnya sedikit, betul. karena itulah. Iya, jadi Oke. Ya, jadi benar banget Mbak Aya tadi untuk galat itu dipastikan mungkin teman-teman itu tidak sesuai instruksi kali ya mengetiknya ya. Misalnya titik ya koma atau tadi yang format tahun itu kebalik-balik, itu mohon dijeli lah, lebih jeli. Yang pasti baca sih teman-teman, itu baca, kita udah siapin loh itu buku petunjuk, FAQ itu mohon dibaca, karena itu semua ada. Jangan sampai tadi yang kata Mbak Aya itu menarik nih, untuk instansi-instansi yang memang jadi favorit, yang pelamarnya ribuan atau puluhan ribu, ya jadi
kesalahan-kesalahan kecil yang harusnya teman-teman bisa ikut ke tahap selanjutnya itu sama instansi tidak akan diperjuangkan karena mereka sudah saking banyaknya gitu. Jadi memang itu akan merugikan teman-teman sendiri. Banyak sekali instansi yang begitu besar, khususnya pusat ya, atau salah satu pemprov lah sebutkanlah, yang memang jadi dambaan banyak pelamar. Oke Mbak, iya, iya. Jadi itu merugikan teman-teman lagi. Jadi harapan kami sih teman-teman tidak dirugikan. Jadi teman-teman bisa ikut langsung ke tahap selanjutnya. Mbak ya, mungkin last question ya. Boleh. Oke teman-teman, ini masih jurusan-jurusan itu. Kemudian ada yang mematok nih. Oh ya teman-teman, hati-hati, banyak sekali berita-berita hoax. Itu mohon tidak diabaikan. Sebenarnya kami, saya dan Mbak Aya itu terbantu dengan teman-teman yang kadang suka diskusi di setiap postingan BKN. Tapi juga hati-hati, teman-teman harus punya benchmark informasi yang lain supaya untuk memvalidasi bahwa informasi yang didiskusikan itu benar. Tapi itu sebenarnya membantu sih kalau teman-teman saling diskusi, saling berbagi share dan lain-lain. Tapi saran kami itu teman-teman juga punya benchmark lain untuk membandingkan ya, apakah informasi yang didiskusikan itu benar. Iya betul. Oke sebentar Mbak Aya, ini masih sama jurusan. Oke tadi, oh ya ini untuk yang jumlah pelamar sekali lagi tidak bisa dilihat karena ini blind competition, jadi memang fair. Oke. Kayaknya udah sih Mbak Aya, ini mungkin semua hampir sama nih. Atau Mbak Aya ada closing statement? Kalau terakhir buat teman-teman. Kalau dari aku sih, karena aku ini salah satu yang ngurusin helpdesk ya Mas ya. Jadi aku tiap hari ngeliatin yang lapor ke helpdesk itu tuh berapa per hari gitu, berapa ribu. Nah, kemarin aku tarik sore, dia itu udah ratusan. Udah ratusan itu per hari, baru pada kemarin baru tanggal 6 ya, baru 6 hari dari tanggal 1. Itu yang lupa password itu udah 21 ribuan gitu. Terus yang lupa pengaman 2 itu biasanya yang kaum amnesia udah lupa, semua lupa gitu ya, lupa jawab pengaman, itu udah ribuan gitu. Terus yang merasa nik dasarkan orang lain 600-an segala macam. Pengaduan instansi 7.000, itu banyak banget. Dan semoga dengan live ini Mas bisa ngurangin tiket kita gitu ya, dan semua sudah terjawab di sini. Betul. Nah, semoga ini ngebantu banget sih Mas, karena kan nggak bisa ke kamar. Banyak mungkin. Lagi tutup kamar kita kan. Iya betul. Mbak Aya bisa diulang lagi tadi. Oke. Yang tadi diulang lagi dong jumlah ajuan, kayak yang tadi salah password itu berapa yang udah masuk Mbak Aya sampai hari ini? Lupa password itu 21.300. Lupa password ya. Oke, 21.000 ya teman-teman ya. 21.000 itu berarti teman-teman tidak membaca karena tidak hafal pertanyaan pengaman. Jadi teman-teman yang rugi sebenarnya. Oke, selanjutnya Mbak Aya apa lagi? Terus yang lupa pengaman 1 itu 1.100. Lupa pengaman 1 1.100, coba. Itu. Lanjut Mbak Aya. Lupa pengaman 2 1.000. Ribuan. Terus yang ini Mas, yang lokasi lahir tidak ditemukan 2.000. 2.100. Jadi ini penting 2.000. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang di kabupaten kota ya, yang di kabupaten kota. Jadi kalau namanya gitu dan dipakai, kita pakainya yang kabupaten kotanya gitu, walaupun di ijazahnya atau di KTP-nya itu nama desa gitu ya Mas ya. Itu aduannya 2.000 itu kebanyakan untuk ngisi nama kampung gitu Mas, atau nama kecamatan gitu. Padahal menu ini diperuntukkan bagi yang lahir di luar negeri, yang misalnya lahir di Jepang tapi kotanya nggak ada gitu ya di referensi kita. Nah kita tambahin di sini, ini khusus yang luar negeri sebenarnya gitu. Oke, jadi sebenarnya itu udah ada sebenarnya di buku petunjuk ya, Pak dan lain-lain. Sebenarnya kalau teman-teman mau baca, jadi jangan sampai gara-gara tempat lain tidak ada, itu teman-teman ngelapor ke helpdesk itu sampai tadi udah ribuan gitu. Jadi pastikan untuk yang dalam negeri itu kabupaten yang diambil ya. Jadi jangan ditulis desa Ciburahol misalnya.
Kecamatan Cipatat gitu misalnya. Jadi kabupatennya aja langsung Bandung Barat misalnya gitu. Atau dan tadi yang khusus kelahiran luar negeri karena memang jumlah kota di luar negeri itu banyak, jadi memang kita tambahkan query-query yang memang membantu si portal SSCSN ini untuk membaca data teman-teman. Kira-kira gitu ya Mbak Aya. Oke. Semoga membantu Mbak Aya. Mungkin kita sudahkan saja sesi hari ini ya. Nanti berjumpa lagi dengan mungkin teman-teman yang lain buat besok sampai tanggal 20, jangan khawatir. Sekali lagi saya dan Mbak Aya memohon banget teman-teman jangan terburu-buru, kemudian pastikan dibaca semua informasi alur, pahami dulu baru take action, baru input dan lain-lain, karena kerugian sekecil apapun itu akan sangat merugikan kesalahan.